life is flying somehow. Gotta regain control. Makin kesini, ternyata beneran makin banyak pemain yang mengaku ingin bergabung ke proyek PSSI yang mulai tertata di berbagai kelompok umur. Tak hanya para pemain senior, pemain yang notabene masih cukup muda dan potensial, kini PSSI juga mulai melirik sana-sini. Mengingat sekarang berbagai jenjang targetnya masuk Piala Asia, khususnya untuk Piala Asia U23 yang akan mulai melakukan kualifikasi tahun depan. Beberapa nama pemain muda yang bisa diangkut untuk ikut turnamen tersebut mulai bermunculan. Seperti Miliano Jonathans, baru saja pindah ke FC Utrecht, klub dijuluki sebagai akademinya timnas, bisa bertemu dengan Ole Romeni dan bertanya-tanya mengenai masa depan di level internasionalnya. Lalu ada si bocah ajaib, Sjoerd Lewis Hermsen, yang masih punya peluang untuk gabung timnas Indonesia. Selebihnya, sejumlah pemain lain juga masih ada kemungkinan untuk bergabung memperkuat timnas U23. Lalu, siapa saja mereka dan seberapa persen kemungkinannya? Don't you hesitate, time to back away. Find another way. In this game we play, gonna seize the day. Mengingat prospek Erick Thohir bersama Sintayong di Piala AFF sendiri tak sekedar mencapai target, namun juga membangun tim utama jangka panjang dan menengah. Setelah selesai ASEAN Cup 2024, apapun hasil akhirnya nanti, harapan besar dari Pak Erick hanya ingin bisa mengembangkan tim yang sekarang berusia rata-rata 20-an itu bisa lebih grow up lagi. Sejauh ini memang belum terlihat mencolok secara keseluruhan, tapi melihat individu pemain yang sudah kelihatan seperti Donitri hingga Detan yang dinilai cukup konsisten. Perlu diingat, di sini ada sedikit eksperimen. Itulah kenapa Sintayong sering menggonta-ganti pemain. Selain karena faktor jadwal yang melelahkan dan rawan cedera, pastinya pelatih ingin memastikan semua anak asuhnya diberi kesempatan untuk melihat langsung permainannya. Terbukti ada yang mulai nampak kan? Ya walaupun permainannya memang belum matang, karena sebagian posisi seperti lini tengah gak ada tandem Marcelino, jadinya agak berantakan. Pokoknya misi ini sepertinya emang sengaja diterapkan sih, daripada Coach Shin bereksperimen di round 3 juga, ya kan? Another way. In this game we play, gonna seize the day. Konsep ini juga kembali diterangkan secara detail oleh Ketum PSSI di depan awak media, di mana beliau menanggapi kondisi yang ada sekarang. Harus tetap mengingatkan, jika tim ini dibentuk guna jangka menengah seperti SEA Games, juga untuk kualifikasi Piala Asia U23. Ataupun jika masuk Piala Asia U23, skuad Garuda yang sekarang masih bisa bermain loh. Bahkan lebih detail, Pak Erick menjelaskan jika bukan tak mungkin, pemain muda ini akan masuk skuad utama dalam beberapa tahun ke depan. Yang mana ini adalah bagian dari regenerasi sekaligus pembinaan dari usia muda yang sedang terus diupayakan lewat berbagai turnamen. Jadi ya, sabar dulu teman-teman, proses untuk melangkah ke tujuan bukan suatu hal yang singkat, tapi butuh proses coy. Memang kan kita mau coba tim muda yang memang usianya 20,3, karena memang persiapan kita juga untuk jangka menengah dan panjang. Menengah kita ada SEA Games, panjang yaitu ada 2027 kejuaraan U23 yang dimana kita ranking 4. Artinya kalau kita tidak menyiapkan tim 17-20 tahun yang hari ini sedang berusaha main di Piala Asia, bahkan coba lolos Piala Dunia, ya tidak mungkin. Ya kita lihat banyak juga pemain-pemain kita sudah mulai nanti 5 tahun lagi itu sudah mulai ke senior. Jadi ya kita harus terus bangun. Makanya tadi di paparan PSSI bagaimana dana-dana yang kumpulan ini kan kita membangun gerak. Sambil menunggu proses pengembangan pemain yang sudah ada sekarang, tentunya PSSI juga tak lupa untuk mengambil langkah yang cukup praktis dari pemain keturunan. Selain praktis, ini juga masih cukup worth it, karena dengan masih memiliki darah merah putih, itu artinya memang orang Indonesia kan? Termasuk untuk Piala Asia U23, mengingat pemain Asia yang sebelumnya yang mencapai semifinal udah pada masuk senior, gak mungkin akan double job karena jadwal kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan dilakukan kualifikasi pada 2025 masih belum ditetapkan. Takutnya jadwal berdekatan dengan matchday, kan susah coy.
Makanya di sini sejumlah pemain keturunan baru yang kemungkinan bisa gabung di 2025 nanti. Ya, bicara soal pemain keturunan muda, tentunya tak lepas dari Mauro Zylstra. Pemain 20 tahun ini memang ngebet banget buat gabung timnas. Potensi yang masih muda bisa digunakan dulu untuk U23. Menurut kabar terbaru, nama Mauro sudah masuk ke dalam tubuh PSSI, namun akan dicek terlebih dahulu. Lagi kita lihat, godok dulu mana yang kurang. Memang namanya sudah masuk, kita masih proses dulu, kata Arya dilansir dari kanal YouTube miliknya. Selain Mauro, Miliano Jonathans juga makin dekat setelah bergabung dengan FC Utrecht. Di klub barunya ini, Miliano tentunya masuk dalam satu skuad bersama oleh Romani. Calon striker andalan timnas yang kini sedang diproses bisa jadi seperti agen yang meyakinkan untuk juniornya. Mengingat Ole juga sangat percaya dengan proyek PSSI, pastinya Miliano juga akan penasaran untuk bertanya-tanya secara langsung ke Ole. Bukan tak mungkin, karena FC Utrecht ini dianggap oleh para netizen tanah air sebagai akademinya timnas Indonesia. Karena banyaknya pemain keturunan yang pernah membela klub tersebut, termasuk Ole dan Ivar yang kini sedang di sana. Voices all around me. Kalau dua nama tadi mungkin teman-teman udah nggak asing. Namun dalam liputan media terbaru muncul nama Dean Aysel de Shepherd. Saat wawancara eksklusif dengan Bola.com, pemain 17 tahun ini mengakui bahwa ia siap membela Garuda. Dean Aysel sangat menunggu dihubungi oleh pihak PSSI, sebab sejauh ini belum ada yang menghubunginya. Mungkin setelah wawancara ini, dia bakalan dihubungi. Di musim ini Dean sendiri bermain untuk AZ Alkmaar U19 dan udah tampil sebanyak 7 laga dengan torehan 1 gol. Lalu pengalaman internasional ia pernah dipanggil Belanda U16 dan tampil 3 kali, serta 3 kali juga membela timnas Belanda U17. Ya, dengan usianya yang 17 tahun itu, pengalaman yang cukup bagus sih. Setelah dipikir-pikir, dengan umur yang masih muda, pemain yang berposisi sebagai striker ini bisa jadi diambil. Entah ditempatkan di U23 atau U20 juga masih sangat bisa sih coy. In this game we play, gonna seize the day. Selain 3 penyerang tadi yang makin meyakinkan dengan kabar terbaru, jangan lupa dengan bocah 17 tahun juga, Short Lewis Hampson, yang juga pernah mengaku ingin membela Garuda. Sebenarnya, belum ada info terbaru tentangnya, namun bisa jadi opsi mengingat ia sangat potensial. Bukan cukup lagi, tapi sangat. Sebab di usia yang baru menginjak 17 tahun, Short Lewis Hampson sudah pernah melakukan debut senior bersama Fortuna Sittard ketika usianya 16 tahun. Sesuatu yang sangat brilian coy. Memang sesekali ia masuk dalam bench squad utama, namun permainan regulernya sampai sekarang masih bersama Fortuna Sittard U21. Short Lewis Hampson memang diketahui memiliki darah Indonesia, terlebih pernah satu tim dengan Haji Ragnar pada musim lalu. Mungkin karena itulah dia ingin membela Garuda. Gonna speak out loud, 'cause mistakes are fading, the paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. So, apapun program yang sedang dilakukan PSSI, di sini kita percaya sih, kalau yang bergerak itu dari Erick Thohir langsung. Emang mungkin masih ada kekurangan dari sebuah federasi. Namun, prospeknya udah jelas terbuka sih, jadi cukup yakin aja. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.